Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana iyyakumullahu wa nasallallahu barakatuh ulumihi. Bab zawalul ghadabi bir riyadati wa ghairiha. Bab bagaimana menghilangkan atau mengendalikan ghadab dengan latihan dan yang lainnya. Jamaah sekalian, kita masih lanjut bahas tentang ghadab, marah atau murka. Karena ingat, kalau kita sudah ditimpa sifat ghadab atau marah, itu akan menutupi menutupi otak. Orang ketika marah, otak itu akan tertutup. Nah, kalau otak sudah tertutup, itu kalau dalam bahasa Arab sering disebut dengan kufur. Jadi kalau otak sudah tertutup, itu kufur. Maka sering orang yang marah sering menunjukkan sikap atau sifat kekufuran, meskipun kekufuran di situ bukan kufur ideologis dalam arti keluar dari agama. Tapi ini kalau dibiarkan secara terus-menerus, bahkan kalau kemudian menjadi kebudayaan, menjadi tradisi, maka kemudian bisa jadi kufur yang sejati akan menimpa kita. Nah, maka kemudian kita harus bisa mengendalikan, syukur-syukur bisa menghilangkan. Bagaimana para ulama menjelaskan kaifiyah atau tata cara mengendalikan ghadab? Saya bacakan takdirnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annahu madamal insanu yuhibbu syai'an wa yukrihu syai'an fala yahlu minal ghaidhi wal ghadabi. Ketahuilah, jika manusia memiliki rasa cinta dan benci, maka dia pasti tidak akan bisa membersihkan atau meninggalkan yang namanya marah atau murka. Li'annahu min muqtadut tab'i illa annahu qad tufidur riyadatu fi mahwa quwwatihi wa dzalika bil mujahadati. Karena itu semua adalah bagian dari tabiat, kecuali kita bisa mengendalikan dengan latihan dan keseriusan, latihan dan komitmen. Jadi kemarin kan kita bagi ghadab, marah dalam 3 kategori. Ada tafrid, ada ifrat, dan ada i'tidal. Dan yang paling ideal adalah i'tidal. Kalau tafrid itu marah yang kemudian tidak keluar apa-apa, mendiamkan, maka itu sama buruknya dengan marah yang kemudian kita ekspresif, ifrat. Jadi mendiamkan itu tidak bagus, terlalu ekspresif juga tidak bagus. Nah, maka yang dianjurkan adalah i'tidal. Nah, kemudian bagaimana mengendalikan agar kita biar bisa tetap i'tidal? Ya tentunya perlu dengan latihan. Nah, salah satu bentuk latihan itu adalah tukliful hil wa tukliful hilma wal ihtimala muddata hatta yasirul hilma. Yang latihan yang bisa kita lakukan adalah melakukan atau menunjukkan sikap kewicaksanaan, bijaksana, sampai betul-betul bijaksana. Yang pertama-tama mungkin kita pura-pura bijak. Pura-pura bijak bisalah, Bu. Lama-lama menjadi betul-betul bijak. Jadi untuk menjadi bijak memang pertama harus latihan dulu, latihan bijak. Nah, untuk bijak, segala sesuatu perlakuan atau perilaku kita basisnya adalah nalar. Jadi apa yang kita lakukan harus kita pikirkan. Jangan pakai hawa nafsu.
Karena segala sesuatu kalau pakai hawa nafsu itu mesti buruk, meskipun itu dalam hal beragama. Segala sesuatu yang basisnya adalah hawa nafsu itu pasti buruk, meskipun dalam hal agama. Nah, penggunaan hawa nafsu dalam agama itu yang juga jarang kita ketahui. Atau kadang kita merasa itu baik, padahal pakai hawa nafsu. Faryadatu laisat liyan adima ghaidul qalbi li'annahu ghairu mungkin. Jadi latihan itu bukan untuk membersihkan marahnya dari hati, dari pikiran, karena itu tidak mungkin. Marah itu nggak bisa dihilangkan. Tapi yang terpenting adalah walakin yasta'milahu ala haddi yastahibbuhu syar'u wa yastahsinuhul aql. Jadi yang penting itu adalah bagaimana kita menyalurkan kemarahan itu disesuaikan dengan tuntunan syariat dan juga dipandu oleh akal. Jadi yang terpenting itu akal tetap mengendalikan, akal tetap di depan sebagai landasan pertimbangannya. Syariat juga tetap jadikan panglima syariat itu. Jadi kalau marah itu kok rasa-rasanya bertentangan dengan syariat, maka tinggalkan. Marah kok bertentangan dengan akal, ya ditinggalkan. Jadi kalau marah dampaknya negatif terhadap manusia yang lain, itu pasti bertentangan dengan syariat. Wa dzalika bikasri suratihi wa tad'ifihi hatta la yastaddu haijanal ghaid fil batin. Jadi dengan begitu maka marah itu akan bisa dilemahkan. Kalau bisa dilemahkan, maka tutur tata cara bicara kita akan penuh dengan kelembutan. Apalagi kalau kita tahu marah itu tidak merubah sesuatu, maka nggak usah dilakukan. Marah tidak merubah sesuatu. Saya memarahin si B, sudah dimarahin malah kemudian tambah berantem, kan percuma tuh. Sudah marah lalu tambah berantem. Kecuali kalau kita punya keyakinan setelah dimarahi berubah. Awang rata-rata kalau habis dimarahi malah cenderungnya berantem, kan begitu ya? Tidak ada orang yang dimarahi cenderung lalu kemudian menjadi baik. Apalagi ketika sama-sama orang dewasa. Kan itu, sama-sama orang dewasa dimarahi malah tambah marah. Jadi maka yang sekali lagi yang terpenting bagi kita itulah bagian ta'aifi hatta la yastaddu haijanil ghaid. Bagaimana melemahkan marah itu sehingga rasa marah itu tidak bergejolak, tidak bergelora. Wa yantahi dha'fahu ila alla yadhhura atharuhu fil wajhi. Karena kita bisa mengendalikan, tidak akan muncul wajahnya, tidak akan muncul jejaknya di dalam muka, nggak akan muncul tanda-tandanya di dalam muka kita. Kalau kita bisa mengendalikan. Waqad yatasawwaru faqdul ghaidi bi ghalabatin nadri tauhid. Nah, kadang hilangnya marah itu kalau kemudian ingat dengan atau dia memahami substansi ajaran tauhid. Ingat rata-rata dasar munculnya kemarahan adalah kesombongan. Sifat sombong yang paling berhak memiliki adalah Allah. Sombong itu yang boleh memiliki hanya Allah. Karena Allah lah yang paling berhak untuk sombong. Kalau kita itu nggak berhak. Nah, maka ingat, kita tahu dari ilmu tauhid bahwasanya orang yang sombong itu bertentangan dengan keimanan kita kepada Allah, bertentangan dengan tauhid, bahkan bisa menggerus ketauhidan kita. Nah, kita ingat, oh
Kalau saya sombong, kalau saya marah berarti itu ekspresi kesombongan saya. Kalau saya sombong itu bisa menggerus ketauhidan ketauhidan kita. Ingat itu, maka kemudian bisa redam. Maka faqdul ghaid bi ghalabatin nadri tauhid. Jadi hilangnya murka atau kemarahan itu dengan cara ingat dengan konsep tauhid kita. Au bi ayya'lama annallaha yuhibbu minhu alla yaghtalidha. Nah, bahwasanya Allah itu mencintai orang-orang yang tidak murka. Fatud fi'u syiddata hubbihi lillahi ta'ala ghaidahu. Maka karena cintanya kita kepada Allah, maka itu bisa memadamkan murkanya atau rasa marah yang ada pada kita. Au bi ayyastaghilal qalba bi daruriyin ahammu minal ghadab. Atau kita bisa juga melakukan aktivitas yang bisa mengalihkan hati jiwa yang marah itu kepada aktivitas yang penting, yang lebih penting daripada marah. Fala yakunu fil qalbi muttasi'un lil ghadabi listighali bighari. Maka kemudian orang yang sibuk dengan sesuatu yang lain, maka hatinya bisa dialihkan ke kesibukan yang lain, lalu tidak akan sibuk dengan ghaib atau kemarahan hati itu. Fa inna istighraqal qalbi bi ba'dil muhimmat yamna'ul hisas bi ma'adahu. Nah, orang yang menenggelamkan hati dengan hal yang penting itu bisa mencegah terjadinya munculnya rasa-rasa yang lain. Seperti Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah itu seorang sufi perempuan. Ketika ditanya, "Ya Rabi'ah, tidakkah dalam hatimu memiliki rasa benci terhadap setan?" Rabi'ah Al-Adawiyah, ini perempuan. Apa jawabnya Rabi'ah? "Aku sibuk dengan cintaku pada Allah sampai ruang untuk benci kepada setan pun tidak ada." Kan keren ya? Saking cintanya kepada Allah, dia tidak bisa menyisakan ruang hatinya untuk benci kepada setan. Itulah yang ini contoh yang ekstrim ya. Contoh yang ekstrim barangkali kita nggak bisa menunjukkan, tapi berusaha ke sana, kenapa tidak kan? Jadi saking cintanya pada Allah ya, karena sibuknya diriku cinta kepada Allah, maka sampai dalam hatiku tidak ada ruang sedikit pun untuk membenci setan. Kan keren itu. Itu yang saya sebut pengalihan. Jadi kalau kita mau marah, lebih baik tinggalkan. Mau marah pada orang gitu kan, misalkan, wah lari saja, pulang atau tinggalkan. Karena kalau dia terus-menerus berhadapan dengan yang dimarahi, jangan sampai nanti meluap, kan gitu. Lebih baik tinggalkan. Itu namanya mengalihkan perhatian ketika marah. Ini contoh latihan mengendalikan marah. Jadi alihkan pada yang lain yang lebih penting. Memang orang yang kemudian memiliki atau mau marah lalu tidak terlampiaskan, itu memang tidak akan puas. Tapi ya begitulah. Tapi orang yang mampu mengendalikan kemarahan itu paling sehat jiwanya. Orang yang paling bisa mengendalikan kemarahan paling sehat jiwanya. Jadi kalau ada orang yang kemudian kalau kamu marah lampiaskan, itu malah nggak bener itu. Karena kita punya rasa yang kita harus kendalikan, bukan kemudian disalurkan begitu saja. Jadi harus dikendalikan. Jadi
Pertama, sekali lagi, mengendalikan marah itu pertama adalah ingat ilmu. Kita harus punya ilmu, itu penting. Ilmu berdasarkan syariat dan ilmu yang sesuai dengan nalar, itu satu. Maka di sini perlu ngaji. Seperti apa kita memahami sesuatu yang sesuai dengan ilmu dan sesuai dengan syariat. Tanpa itu kita tidak tahu mana yang sesuai dengan ilmu dan mana yang sudah akal. Maka dari sana kemudian akan terjadi pelemahan terhadap gelora marah itu. Yang kedua, dengan cara mengukuhkan, ingat ajaran tauhid, mentauhidkan Allah, ya, bahwasanya orang marah itu berasal dari sifat sombong. Sombong itu adalah bisa menggerus kebaikan kita, karena hanya Allah yang punya berhak, Allah yang berhak untuk sombong. Yang ketiga, tahu bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang bisa mengendalikan kemarahan. Maka cintanya pada Allah itu bisa mematikan gejolak marah. Lalu yang keempat, cara mengendalikan marah adalah dengan mengalihkan perhatian kepada sesuatu yang lebih penting daripada marah itu. Nah, kalau kita ingin menghilangkan, bersih betul-betul kemarahan itu dari jiwa kita, memang sulit, dan kita harus tahu penyebab kemarahan itu. Maka ada disebut asbabul muhijati lil ghadabi, beberapa sebab tumbuh suburnya ghadab. Jadi rumus umum untuk mengobati sebuah penyakit itu adalah bagaimana kita bisa tahu sebabnya. Qad arafta anna ilaja kulli illatin bi hasmi madatiha wa izalati asbabiha, fala budda min ma'rifati asbabil ghadab. Telah diketahui bahwasanya seluruh obat obat setiap kecacatan, obat setiap penyakit adalah harus mengetahui bahan material, penyebabnya, dan bagaimana bisa menghilangkan penyebabnya. Maka kemudian perlu tahu sebab-sebab ghadab, sebab-sebab kemunculan kemarahan. Pertama, az-zahwa. Zahwa itu adalah sifat komedi. Komedi itu takabur, sifat takabur. Wal ujub, ujub itu sombong, prasombong. Ada apa ujub itu? Ada sifat membanggakan diri. Kalau sombong itu kelewatan membanggakan diri, tapi ini membanggakan diri, masih membanggakan diri biasa. Itu ujub. Jadi itu disebut ujub. Itu disebut dengan embrio ghadab. Wal mazah, ejek-ejekan, olok-olokan. Wal hazal, guyonan yang mengolok, guyonan yang mengolok atau mengejek. Wal haza, dan merendahkan, guyonan yang merendahkan. Wat ta'ir, dan candaan yang menghinakan. Wal mumaratu, dan kemarahan, amarah. Wal mudadatu, perlawanan. Wal ghadru, dan penipuan, nipu. Wasidatul hirsi ala husul mal wal jah, kecintaan yang kebangetan, kecintaan yang tercinta yang terlalu terhadap harta.
dan keagungan. Wahia bi asma'iha akhlaqun radhi'atun madhmumatun syar'an. Inilah kumpulan dari akhlak yang tercela secara syarak. Apa tadi? Sifat ya, gemedi, membanggakan diri, olok-olokan yang merendahkan, guyonan guroan yang mencela, lalu olok-olokan yang menghinakan, permusuhan, penipuan, cinta harta yang berlebihan. Itu adalah kumpulan akhlak yang madhmumah. Wala khalasa minal ghadabi ma'a baqa'i hadhil asbab. Dan tidak ada kebersihan, tidak akan bisa sifat ghadab atau marah itu bersih jika sifat-sifat atau sebab tadi masih ada. Maka kemudian cara menghilangkannya adalah dengan menghadirkan lawannya. Fa yang bagi antumi tazahwa bitawadhu. Dengan tawadhu. Jadi orang yang punya sifat membanggakan diri, menyombongkan diri, kita lawan dengan cara apa? Membiasakan diri kita untuk bertawadhu. Wa tumitul utsba bi ma'rifatika bi nafsika. Lalu mematikan sifat gumedi, menyombongkan diri dengan mengetahui dari dirimu. Ada syair Jawa itu begini. Iling-iling sira manungsa ilingono elingono sira iku. Jadi hai manusia, ingat-ingatlah dirimu, dari mana kamu itu berasal. Elingono sira iku saka banyu kang jelehi. Jadi ingatlah dirimu itu terbuat dari air yang menjijikkan. Kan gitu. Jadi suruh kalau kita mau tidak sombong, ingatlah kamu itu dibuat dari apa? Dan juga ingatlah kamu mau jadi apa? Bungkasane sira iku dadi batang kang mateni. Ingatlah akhir kamu itu akan jadi bangkai. Kalau itu enggak dikubur, baunya itu bisa mematikan. Kayak gitu kok disombongin. Akhirnya gitu kan. Ingat asalnya yang berasal dari air yang menjijikkan, ingat akhirnya kalau mati menjadi sesuatu yang bau busuk yang mematikan. Kayak gitu kok disombongin kan gitu. Sebagus apapun kulitmu, secantik apapun wajahmu, kalau mati jadi buruk kan gitu. Busuk, buruk, tinggal tengkorak nanti. Itu aslimu kan gitu. Jadi itu cara mematikan sifat komedi, sifat sombongnya. Wa tuzilul fakhra bi annaka min jinsi aqalli makhluqin idin nasa yasma'u fil intisabi abun wahid. Lalu kemudian cara yang kedua untuk menghilangkan sifat terlalu membanggakan dirinya itu, maka sadarlah bahwasanya kalian itu juga manusia yang berasal dari satu sumber, yaitu Nabi Adam. Jadi mau mulia apa? Wong juga sama lahir dari satu orang, yaitu Nabi Adam. Jadi kita ingat tentang dari mana asal kita, dari mana mau jadi apa setelah mati, dan juga kita tahu kita itu berasal dari sumber yang satu, yaitu Nabi Adam. Wa innamal fakhra bil fadhail wal fakhra wal ujub akbar wal wa'il. Pokoknya ingat saja sifat-sifat
kesombongan itu karena kita terlalu banyak mengingat kelebihan-kelebihan kita. Kan ya? Jadi sombong itu muncul karena kita terlalu banyak mengingat kelebihan kita. Kelebihannya terlalu blow up. Wa ammal mazah fatuziluhu bitasyagul bil muhimmadid diniyah. Sementara olok-olokan, maka cara menghilangkannya adalah dengan cara menghilangkannya dengan sibuk dengan acara atau aktivitas keagamaan yang lebih penting. Allati tustau'abul umra wa tafaddul anhu, yang bisa mengoptimalkan sisa umur kita, lalu kemudian bisa mencari keutamaan kita dan seterusnya. Jadi semua penyakit penyebab kesombongan harus dilawan dengan lawannya. Wa ammal hazal fatuziluhu bil jaddi fi talabil fadail wal akhlaqil hasanati wal ulumud diniyati allati tuballighu ila sa'adatil akhirah. Sama juga dengan bagaimana kita menghilangkan kegemaran mengolok-olok orang lain, menghina orang lain, maka kemudian harus kita hilangkan dengan cara serius di dalam mencari amaliyah yang lebih utama dan akhlak yang baik. Nah, saya kira yang belakangan yang paling viral itu kan ada seorang penceramah ustadz yang dianggap mengolok-olok, kan gitu. Ini memang problem peradaban kita. Peradaban kita itu memang suka mentertawakan orang lain ketika orang lain itu direndahkan. Ya kita juga senang juga, lucunya kita senang kan gitu. Lucunya kita senang. Padahal itu olok-olokan. Nah, cara yang paling baik adalah memang mengoptimalkan thalabul ilminya. Ilmu harus ilmu lain, ilmu guyonan, tapi yang tidak mengolok-olok kan susah juga ya. Ilmu guyonan yang tidak mengolok-olok. Karena kecenderungannya begitu. Guyonan yang paling cepat itu adalah pertama, guyonan dengan menjual kata-kata porno, itu guyonan paling cepat. Orang yang guyon canda dengan kata-kata yang jorok itu menunjukkan peradaban keilmuannya masih rendah. Kan itu ya, orang yang senang dengan guyonan dengan cara mengolok-olok orang lain itu juga menunjukkan peradaban kita masih rendah. Ya kita maklumnya gini maksudnya. Orang ceramah, jamaahnya banyak. Itu kalau nggak lucu itu ditinggal jamaahnya. Cuman yang disalahkan itu kenapa lucunya pakai begitu kan? Kenapa lucunya pakai mengolok-olok? Itu memang salah, secara etika salah. Dan lucunya juga kita tuh senang dengan begitu. Lucunya kita juga senang dengan olok-olokan. Itu juga wallahu a'lam. Kenapa begitu? Jadi kalau kajian-kajian yang serius itu gak menarik. Ini hanya orang-orang ini yang menarik dengan kajian serius. Masih bertahan kan gitu. Mau bikin lucu-lucu, wah takut mengolok-olok orang lain. Nah, ini yang perlu kita wanti-wanti ya. Hindari mengolok-olok atau membuat lelucon yang itu kemudian dengan mengolok-olok saudara muslim yang lain. Memang berat, apalagi kalau sudah membawa label ulama atau ustadz, itu berat sekali. Wa ammat ta'ir fabil hadri anil qalqabi. Nah, sama juga dalam hal menghindari menghina orang lain, kita harus hati-hati dengan kata-kata yang buruk. Wasiyanatun nafsi an marril jawab, dan juga menjadikan jiwa kita biar tidak sibuk dengan
upaya merendahkan orang lain. Lalu kemudian mengenai syiddatul harsi fa bis sabri ala maril aish bil qanaah bi qadri dharrah, untuk menghindari sifat atau sikap kecintaan yang berlebih terhadap harta, maka perlu ditumbuhkan di perasaan kita adalah li'izzil istighna wa tarfu'an andilil hajah, memunculkan sikap tidak butuh. Ini berat juga. Kita punya sesuatu, lalu kita kemudian bilang saya nggak butuh dengan itu, kan repot. Nggak mungkin. Memunculkan tidak butuh itu kan berat bagi kita. Wong kita memang masih kurang juga kok kemudian pura-pura tidak butuh. Memang susah, berat itu. Tapi ini adalah karakter dan ini bermuara yang paling fundamental adalah keimanan dan keyakinan kita. Orang memandang harta bagi orang yang miskin, ya dia adalah segalanya. Tapi kalau bagi orang yang beriman, harta adalah titipan. Kan begitu? Ketika titipan, namanya titipan, kita punya keyakinan, namanya titipan, suatu saat atau kapan-kapan akan bisa diambil, namanya titipan kok. Maka kemudian segala sesuatu yang dimilikinya, dia akan yakini bukanlah miliknya sepenuhnya. Kan gitu. Titipan baik dalam bentuk harta, titipan dalam bentuk anak, titipan dalam bentuk anak orang lain, kan gitu. Itu kan titipan yang suatu saat bisa pergi kapan saja. Ini kan keimanan, masalah keyakinan keimanan. Kalau kita nggak punya iman, harta yang kita punya dianggap milik kita, rumah yang kita punya dianggap rumah kita, anak yang dilahirkan kita juga dianggap milik kita. Itu kalau menganggap itu milik. Tapi kalau dianggap titipan, maka kapanpun kita akan rela kalau suatu saat itu diambil oleh pemiliknya. Nah, keyakinan itu menjadi penting. Wawasan atau keilmuan tentang hal itu menjadi penting kita miliki, sehingga akan kita bersikap sewajarnya. Ketika punya harta berlebih, tidak memandang itu sebagai sebuah, wah ini kalau bukan saya yang kerja, wah kalau ini bukan saya yang lobby, ini kalau bukan saya yang bosnya, kalau bukan saya, dan seterusnya. Ini kan sikap-sikap kesombongan, merasa dirinya atau jasa dirinya, lalu kemudian sesuatu itu ada. Ini yang paling kita pahami. Jadi penting kita punya ilmu, terutama ilmu tauhid yang benar. Cuman persoalannya kita jarang belajar ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid itu perlu perenungan yang mendalam. Saya hanya bisa menyelip-nyelipkan di sela-sela itu. Karena kalau tauhid murni itu rata-rata membosankan. Jadi menghadirkan Allah di hadapan kita, kan sering saya sampaikan. Ini sisipan tauhid di sela-sela ilmu akhlakan dulu. Misalkan dalam hal sekarang kita sudah kerja, lalu dapat posisi yang bagus, posisi yang strategis. Itu nggak boleh kita bilang ini karena saya kerjanya bagus, lalu karirnya bagus, lalu diangkat di jabatan strategis. Bukan begitu cara berpikir. Cara berpikir tauhid, agar kita tetap memposisikan Allah itu ada, kita sebagai makhluk, bukan meninggikan kita di atas Allah. Maka cara berpikirnya adalah begini. Yang saya tetapkan, yang cara berpikir adalah, kok ya Allah, terima kasih ya Allah, kok engkau mempercayakan ilmu
misalkan ya, ilmumu kepada aku sehingga aku bisa naik karir, misalkan begitu. Ada begitu cara berpikirnya. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kok engkau mempercayakan fadilahmu, hartamu sehingga aku menjadi hidup berlebih. Kan begitu. Jadi itu mengakui keberadaan Allah, lalu kemudian kita rendahkan diri kita. Kita hanya dititipkan. Itu cara pandangnya begitu. Oh ya Allah, terima kasih ya Allah, lalu akan muncul syukur. Kok engkau mempercayakan kepadaku anak-anak yang soleh. Kan gitu. Terima kasih ya Allah, kok engkau mempercayakan kepadaku istri yang solehah gitu. Harus begitu. Karena banyak tetangga saya, banyak orang sono tuh dititipin anak yang begajulan, dititipin istri yang cerewetan, misalkan begitu. Jadi akan tumbuh syukur kalau cara berpikirnya begitu. Karena selalu akan kita dengan keyakinan bahwasanya itu adalah pemberian Allah. Itu cara berpikir. Cara berpikir mentauhidkan Allah. Jadi tetap menjadikan Allah eksis di hadapan kita, bukan kita. Jadi cara berpikirnya semua begitu. Ketika berobat, ketika apapun itu. Nah, itu tauhid. Maka dengan seperti itu kita akan terhindar dari namanya termasuk di dalamnya adalah mensekutukan Allah, atau kemudian menunjukkan sikap-sikap yang menjadikan Allah bisa murka. Nah, jadi jemaah sekalian, sekali lagi muara dari sifat mudah marah adalah sombong. Nah, sombong itu juga akan muncul kalau kemudian dia miskin ilmu atau tidak memiliki ilmu pengetahuan. Maka ujung-ujungnya lagi-lagi kembali kepada ngaji. Jadi wa asyaddul bawaithi lil ghadabi an aktsaril jihali. Lebih banyak pemicu kemarahan itu adalah karena kebodohan yang amat sangat. Aktsaril jihali, kebodohan yang amat sangat. Tasmiyatuhumul ghadab syaja'ah. Terlihat marah itu dia kemudian terlihat sebagai seorang pemberani. Wa izzatun, terlihat menjaga harga diri. Kan itu. Orang lewatan di depan, padahal di situ menunjukkan adalah maradhu qalbin wa nuqsani aqlin. Padahal di situ adalah bentuk dari sakitnya hati atau kurangnya akal. Wa yu'aliju hadzal jahil bi an tutla alaihi hikayati ahli hilmi. Maka obatnya dari kebodohan ini adalah tahu cerita-cerita kaum wicaksana, orang-orang bijak yang terjadi di masa lalu. Kita lihat siapa-siapa, entah ulama-ulama, entah para nabi, para sahabat, bagaimana cara mengatasi marahnya. Itulah yang disebut ahlul hilmi wal af. Dan orang yang bisa mengendalikan marah itu akan mudah memaafkan. Dan orang yang mudah memaafkan akan dijamin masuk surga. Thalathun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa yastaghfiru dzunubahu wa yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Salah satunya adalah anta'fuwa man dzalamaka. 3 hal, 3 amalan yang bisa mengantarkan kalian untuk masuk surga tanpa hisab. Salah satunya adalah anta'fuwa man dzalamaka. Berbuat atau bisa memberikan maaf terhadap orang yang berbuat zalim kepada engkau. Memaafkan ya pada orang-orang yang berbuat zalim kepada engkau. Kan gitu. Jadi
mudah memaafkan. Ingat aja bahwa mudah memaafkan itu adalah dapat jaminan surga. Kan gitu. Mudah memaafkan itu akan bisa mengendalikan marahnya. Kan gitu. Orang misalkan dia mengolok-olok kita jangan balas dengan marahan, tapi maafkan, barangkali dia khilaf. Maka orang-orang yang seperti itu anta'fuwa man zalamaka, orang yang mampu memaafkan orang-orang yang berbuat zalim, maka dapat jaminan surga. Jadi itulah hadiah yang Allah sediakan, yang disampaikan melalui lisan Rasulullah agar kita mudah menjadi pemaaf. Kira-kira gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini tentang bagaimana mengendalikan sifat ghadab, salah satunya adalah dengan memaafkan, kita bisa menerapkan dan bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Ada ini. Nggih, monggo. Ini Pak yang sedang viral ini. Yang diolok-olok mendapat berkah dan juga namanya dari tenar kan gitu, banyak itu di situ. Tapi yang mengolok-olok ini gimana? Apakah dia ada jelas saksi hukum apa dosa apa dia kami yang olok-olok malah musibah, ya kan? Kehilangan jabatan, namanya juga mungkin berantakan begitu. Dan dengan itu apakah yang mau nanti dapat hukuman apa malah dapat pahala? Ya. Jadi itu ya. Apa namanya itu? Yang jelas gini, Pak RW. Yang dapat keutamaan itu kalau yang diolok-olok itu bisa memaafkan. Kalau yang mengolok-olok, kalau bisa meminta maaf itu keren. Memang ya seharusnya begitu ya. Itu seharusnya, karena posisinya mesti lebih tinggi. Yang mengolok-olok itu posisinya mesti merasa lebih tinggi. Itu yang dalam bahasa agama disebut fakhar, merasa tinggi. Lalu karena merasa tinggi, maka akan mengolok-olok yang lebih rendah. Kan gitu ya. Nah, maka sudah, kalau dia sadar, maka sudah sepantasnya minta maaf. Kan gitu ya. Nah, yang agak berat sebenarnya diolok-olok. Yang diolok-olok itu yang agak berat. Kalau dia memaafkan dari olokan karena sakit hati, dari sakit hati yang sedemikian rupa, lalu memaafkan, maka jaminan Allah memberikan apresiasi. Apa itu? Surga. Thalathun mangkunna hasabahullah hisaba yasira wa yadkhulunal jannah wa yastaghfiru dzunabahu wa yadkhulunal jannah bighairi hisab. Satunya adalah anta'fuha man zalamaka. Ada 3 amal perbuatan yang akan jika kamu bisa melakukan, maka Allah akan memberikan 3 bonus. Pertama, kalau dihisab amalnya akan dihisab dengan mudah nanti di akhirat. Kalau punya dosa akan diampuni dosanya. Yang ketiga, akan dimasukkan ke surganya dengan mudah. Apa itu? 1, anta'fuha man zalamaka. Orang menghina itu zalim. Yang dihina terzalimi. Maka ketika dia memaafkan, surga janjinya, surga balasannya, dosanya dihapus. Kalau nanti dihisab akan diringankan hisabnya. Kan gitu. Selain yang kedua itu antu'tihi man la a'toka, memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kamu. Orang misalnya gini, Pak RW punya sesuatu, berikan ke saya. Lalu pas saya habis punya sesuatu juga, berikan ke Pak RW. Itu biasa, karena imbal balik kan gitu. Tapi misalkan ada orang si A nakal sama saya, menjahati sama saya punya sesuatu, saya berikan. Nah, itu baru luar biasa. Itu yang disebut dengan 3 hal tadi ya. Apa tadi?
dihisab dengan mudah, nanti di akhirat diampuni dosanya, dimasukkan ke surganya. Lalu yang ketiga, apa ya, lupa saya. Memberi, memaafkan. Yang ketiga lupa ya. Tapi yang ingat dua dulu. Jadi yang penting itu bagi orang-orang yang diolok-olok itu, kayak kita juga, itu contoh. Kalau kita ternyata kemudian barangkali dia sejak diolok-olok langsung memaafkan, maka langsung dijawab balasannya. Meskipun belum dibalas di akhirat nanti, tapi ternyata di dunia sudah diberikan balasan. Meskipun itulah sebagian kecil dari balasan itu, balasan yang Allah janjikan. Kalau di akhirat kan jelas itu, menurut hadis, diampuni dosanya, dihisab dengan mudah, dimasukkan surganya. Ini di dunia sudah dibalas. Jadi bisa jadi ini justru orang-orang yang diolok-olok tapi kemudian ikhlas diolok-olok, itu menunjukkan dia adalah kekasih Allah, kan itu ya, kekasih Allah, lalu kemudian langsung diberikan balasan, kan begitu. Bisa jadi ya, karena masalah wali Allah, kekasih Allah itu wallahu a'lam bishawab, tidak ada yang tahu. Kalau dia makin soleh, nanti akan ketahuan. Kalau dia makin soleh, maka dia akan menunjukkan kalau dia adalah bagian dari wali Allah. Tapi kok makin pecicilan, misalkan nih sekarang banyak ngasih uang, malah buat foya-foya misalkan, dia bukan, berarti dia bukan wali. Itu ujian Allah. Jadi bedanya kecil ya, antara menunjukkan kekasih Allah dengan menunjukkan kalau ini adalah ujian, itu kecil sekali ya. Bisa jadi itu bencana bagi orang itu. Sesuatu yang kelihatan diberi harta, diberi kelebihan, bisa jadi bencana. Kita melihat itu bahagia, tapi bisa jadi bencana. Yang mudah-mudahan aja itu tidak menjadi bencana kepada siapapun yang itu bagian dari kompensasi yang disediakan oleh Allah, yang dilahirkan atau yang terlahirkan di mata manusia. Mudah-mudahan bukan jadi bencana. Sama dengan kita. Pokoknya apapun gitu, kan gini, orang yang dizalimi itu lagi dekat-dekatnya dengan Allah. Orang yang terzalimi lagi dekat-dekatnya dengan Allah. Jika kemudian misalkan, mudah-mudahan tidak, misalkan ada kasus kayak kemarin yang viral itu, orang yang dizalimi kok batin, ya Allah, misalkan ya, miskinkanlah, atau misalkan buat sengsara yang ngolok-ngolok saya itu langsung dikabulkan. Karena ada dalam sebuah hadis disebutkan doaul mazlum mustajabatun. Doa orang yang dizalimi itu sangat mustajabah di hadapan Allah. Maka hati-hati kalau menzalimi orang itu, hati-hati. Jangan sampai gitu, khawatir didoakan, maka segera minta maaf itu. Karena doaul mazlum mustajabatun. Orang yang dizalimi berdoa itu langsung dijawab oleh Allah. Nah, jangan-jangan itu dibatin tuh doa, jangan begitu. Langsung berbalas kan begitu. Karena memang doaul mazlum mustajabatun. Maka orang yang kok lebih tinggi lagi, kok orang kok bisa memaafkan orang yang berzalim, itu lebih keren lagi. Meskipun orang yang dizalimi berdoa, nggak salah. Kita dizalimi sama orang, lalu berdoa, mendoakan yang menzalimi dengan kebaikan, nggak salah. Karena memang itu kan haknya dia. Tapi kalau dia memaafkan, lebih keren, gitu loh. Jauh lebih bermartabat kalau kemudian memaafkan. Itu nanti siap-siap begitu. Atau kalau bisa memanfaatkan doa, karena doaul mazlum mustajabatun, karena doa orang zalim itu mustajabah, maka gunakan doa untuk yang lain. Ya, saya husnudzon
itu yang didoakan itu mendoakan yang lain, bukan mendoakan yang mendoliminya. Kan gitu ya. Jadi misalnya ini didolimi sama orang, bukan doakan ya Allah mudah-mudahan yang mendolimi saya tanpa sengsara, bukan begitu. Tapi saat dimanfaatkan, ya Allah berilah kelancaran rezeki, Pak. Wah, langsung lancar begitu. Kan begitu. Berilah rezeki yang banyak. Jangan yang begitu doanya. Maka langsung kemudian dikabulkan, saat itu kemudian mengalirlah rezekinya kepada dia. Kan begitu. Kenapa? Doaul mazlum mustajabatun. Itu rumus ya. Hadis Rasulullah yang jadi rumus bagi kita semua. Doaul mazlum mustajabatun. Doa orang-orang yang terzalimi itu adalah mustajab. Jadi biar tidak mendoakan yang menzalimi, tapi gunakan kesempatan itu karena kita lagi dekat-dekatnya dengan Allah, alihkan ke doa yang lebih produktif. Itu keren. Jadi kerennya keren berlevel yang paling tinggi adalah ketika apa? Dizalimi memaafkan. Kalau yang paling rendah tadi dizalimi mendoakan yang menzalimi, itu paling buruk gitu. Lebih atas lagi pas dizalimi mendoakan untuk yang lain. Nah, itu keren itu. Tapi lebih keren lagi pas dizalimi mendoakan, memaafkan orang yang menzalimi. Gitu ya. Jadi itu catatan kita di pengajian pagi hari ini. Demikian.